information is power, informasi adalah kekuatan. Jadi kalau menurut saya dialog seperti ini, share dari Bapak Ibu sekalian kepada publik itu sangat dibutuhkan. Tapi juga memang di alam derasnya arus informasi, arus keterbukaan, masih saja ada orang yang memanfaatkan momentum. Jadi tidak lagi berpikiran objektif, tidak lagi berpikiran rasional, tapi bagaimana dalam kepalanya itu kita mendapatkan sesuatu berdetik persoalan eksesnya kemana, apakah itu menjadi hook atau apa dan lain-lainnya. Saya kira orang-orang seperti itulah yang mengais air di keruk. Jadi Bapak kalau ngomong tentang informasi, kalau ngomong tentang dunia kewartawanan, saya kira saya sangat sepakat karena itu penting. Ya. Kadang-kadang kita tidak tahu ada kejadian di Kalimantan anak meninggal karena cacing gitu kan, itu kan pasti ditemukannya oleh teman-teman pemburu berita, oleh orang wartawan, dan itu penting untuk publik mengetahui, pejabat mengetahui. Jadi saya apresiasi lah kalau pada kerja-kerja wartawan bagaimana mengaktualisasikan tenaga pikiran untuk sebuah informasi yang valid. Karena kadang-kadang kan juga ada informasi yang tidak valid, hanya digunakan untuk menyerang seseorang, hanya digunakan untuk asal tenang. Saya juga sering bicara, tolonglah jangan beritakan Sukabumi ini banjir ngumpul gitu, banjir nangan sabetik, tapi diberitakan menjadi banjir bandang, longsor berat dan lain-lain. Nah ini juga sangat berpengaruh terhadap wisatawan yang akan berkunjung ke destinasi-destinasi wisata yang ada di Sukabumi ini. Jadi jangan asal bahwa ini akan menjadi booming, ini akan menjadi viral, tapi di satu sisi juga merugikan daerah kita, daerah Sukabumi. Sukabumi ini tanah kita, tanah kelahiran kita, yang patut sama-sama kita jaga ya, walaupun agak hambar, mungkin karena buya ya, kalau bola jadi itu ya maka selalu patah gitu, mau sudah benar ada bedas gitu, iya, jadi ada bedas, bagus lah. Jadi itu intinya saya mengapresiasi kerja-kerja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, nanti kita bisa sharing lah, sharing apa saja ya. Karena saya bukan siapa-siapa, saya adalah wakil Bapak buat tingkah Khalifah di wakilan Gowe kan. Ya calon besar di Balai. Desa dulu Pak Desa kan. Tapi kadang nggak ada waktu nih Bapak. Amin. Jadi saya kira yang penting itu bagi kita hari ini bagaimana menjalin komunikasi itu, silaturahmi itu menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah kebaikan, menjadi sebuah vitamin bagi Sukabumi untuk lebih berkembang. Karena Sukabumi lah menurut sehari gitu. Saya selalu banyak bicara juga ya, Sukabumi itu kekurangan tokoh di tingkat nasional itu kalau Sukabumi amin jadi menteri, jadi wakil menteri, jadi naon, sehingga pembangunan itu bisa didorong gitu. Jadi ya ke depan mudah-mudahan cara berpolitik, cara berpikir masyarakat itu semakin maju ya. Jadi tolonglah dicari orang-orang yang memang kepeduliannya terhadap daerah, kepeduliannya terhadap Sukabumi itu betul-betul ada di dalam hatinya. Karena kalau hanya ingin duduk saja, ya saya tuh dulu balik ibu sekali, saya mungkin baliknya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, jadi saya tuh panggil jelma di Hutu, jelma Kacuka, jelma bisulan, ya tapi kan hari DPR ini mah tapi kan
Tapi yang terkait Pak Abi pada ngalahin pikir bisa tanya, ibu usaha benar ibu saya dapat bantuan kan kita ya kita kalau kita lagi ada ya kadang-kadang kita respon, bukan juga bisul, problematikanya banyak. Saya kadang-kadang bilang HP saya ini kadang-kadang numpuknya itu luar biasa gitu. Semua adalah keluhan, bukan transfer. Saya karena sebenarnya transfer gitu ya, kita gambar gitu. Tapi ya seperti itulah dinamika yang dialami oleh seorang anggota DPR RI. Jadi maka saya mau ketawa gitu, ada protes bahwa DPR RI seperti itu enggak. Ada balik nikah rakyat sebetulnya, urus rakyat atau urus rakyat gitu kan. Kalau kita punya fasilitas misalkan ya lebih gaji 10-20 juta mana tuh nggak balik beli ke rakyat gitu. Kita kadang-kadang ada banjir lagi itu banyak orang kemampuan. Kamu juga saya setiap banjir saya harus turun gitu karena apa? Saya Surakan Batu loh turun. Pasti mana dia anggota DPR RI orang suka berkahaya. Nah, hal seperti itu yang usah tahan gitu dilayani lah kita apapun itu yang penting kita bisa berbuat kecil besar itu tidak masalah. Yang penting tadi itu bahwa kita menjalani ini dengan keikhlasan gitu kan. Kalau kita ikhlas mah kepolitikan juga saya tahu kan makan semua tahu lah saya bagaimana saya pernah jadi anggota DPR 10 tahun tapi bagaimana saya ikut kontestasi tidak berhasil namun saya ambisius namun saya ikhlas dan senang atau nggak mungkin tapi karena tadi perjalanan politik ini saya jadikan sesuatu yang ikhlas saja alir saja maka kekuatan itu muncul jadi orang keroyo gitu loh. Nah sama ketika saya Allah takdirkan saya jadi ya ini diikhlaskan juga gitu saya jadi adikku saya tunggu awalnya gitu tapi saya tapi memang suka ini kan luas dari ujung genteng ke Kabul sampai lah kemana-mana lihat lah kamu 386 desa bayangkan 386 desa pasti persoalannya muncul inilah itulah ini tapi apa bisa jalankan. Maka tadi saya dengan KPU juga bicara bagaimana konsep tadi KPU menyampaikan bahwa kalau terjadi pemekaran seperti apa. Kalau saya setuju pemekaran. Saya dulu adalah sekretaris pansus pemekaran di DPRD Kabupaten Sukabumi. Tapi karena moratorium ya akhirnya pemekaran itu terpending. Dan saya katakan kalau mekar ya berarti bupati nah 2A karena 2A yang bisa ngurus daerah tidak terlalu luas gitu. Kalau sekarang kan 47 kecamatan kalau mekar kan 21 kecamatan jadi urusnya bisa kagerok lah uang airnya memang berat kalau menurut saya ya saya yakin bupati di waktu bupati oke ulang-ulang ya kan dan kekerasan untuk memakan omeanau ya seperti hari itu omeanau menurut dia di omean juga dia muncul maka tadi saya ketemu sama bupati halo juga ke saya kebagian bencana wae dan memang Sukabumi tiba lagi Sukabumi itu ya tadi memang semua ada di Sukabumi tapi tadi itu penyakit Sukabumi itu adalah bencana banjir, bencana longsor. Ini ya problematika yang harus betul-betul dicarikan solusinya seperti apa. Udah lomba banjir kan? Lomba banjir karena banyaknya pertama kan liar di atas gunung di bawah kan gitu ya. Bawah pindah-pindah terus yang pemukiman di pindah di akhirnya kan kenapa Cisarua terjadi banjir ya tadi itu karena di atasnya itu pohon-pohon penyangga ini sudah tidak ada. Nah ketika pohon penyangga tidak ada air tidak terserap maka air masuk ke sungai maka keluarlah sampai di pinggiran sungai itu sampai ke muara
Cisauk yang kehantam adalah desa Cikawin, itu 500 rumah kehantam banjir. Ya itu memang masih gitu. Kemarin kota Pelabuhan Dago di pinggir-pinggirnya sama dengan juga di Simpenan. Bisa dibayangkan bagaimana longsoran menimpa rumah, menimbulkan korban. Ya sama seperti itu. Jadi menurut saya memang Sukabumi ini kompleks. Mari kita urus sama-sama, ya. Kita saling memberikan informasi. Insya Allah saya juga terima kasih gitu ya, sudah ada dorongan Polri dari kawan-kawan. Kalau ada pemberitaan ya kita kan ada Bu Lesti di sini gitu kan. Kadang-kadang kan wartawan langsung ke saya, Pak ini lomba, lomba. Kadang-kadang kayak kamu gitu, tapi ya itu bisa aja. Karena bukan puluhan, ratusan juga ya. Kayak saya itu, Pak ini ya kadang-kadang saya kadang-kadang jijak saja. Tapi mungkin kalau nanti ada komunikasi bisa